Ya, tapi aku ngerasa dinginnya di sini dibandingin Kerinci. Oh iya, kalau dinginnya yo nih kerap terus nih. Salah kostum memang nggak ada lah. Nyoba kostum lain. Jalanan situ tuh rasanya, aduh, ampun. Ini puncak top shelter 5. Bang, disimpan ke rumah makan Padang nggak? Alfamart ada juga, Bang. Inilah fakta bahwa umur itu hanya angka. Ini namanya tanjakan Saiton. Wah, Kita harus baca bismillah dulu nih. oh jelas. Pagi itu kami memulai pendakian dengan cuaca yang cerah. Sorot mata, wajah, dan langkah itu menunjukkan keceriaan bahwa kami penuh dengan semangat. Menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk sampai ke pintu rimba jika perjalanan dimulai dari pos pendaftaran. Sebenarnya dengan 50.000 kita bisa menghemat waktu dengan menggunakan jasa ojek yang disediakan oleh warga lokal. Nah, jadi di Masura ini untuk nyampe ke pintu rimba dia ada ojek, guys. Tarifnya 50.000. Kita bisa sewa ojek gitu untuk sampai ke pintu rimba. Kalau misalnya nggak mau ojek ya udah kayak kami jalan kaki. Namun saat itu hanya tersedia 6 motor yang bisa berangkat. Sementara kami berjumlah 10 orang. Akhirnya 4 dari kami harus berjalan kaki. Bawa apa motor kok? Sayang, Iya, yang punya. ada yang punya. Dengan berjalan, kami bisa lebih menikmati setiap perjalanan dengan melihat dan berinteraksi langsung dengan warga lokal yang sedang beraktivitas di pagi hari saat itu. Jadi salah satu dari kita tadi Ada yang nyerah mau naik ojek. kasih motivasi kok. Step by step, tidak ada sesuatu yang indah didapat tanpa proses yang sulit. Asik. Perjalanan sebenarnya jadi lebih terasa ringan sebab kami boleh menitipkan carrier kami ke teman yang duluan menggunakan ojek sehingga langkah jadi lebih ringan karena beban sudah berkurang. Singkatnya, kurang lebih pada pukul 11 pagi kami sudah berkumpul dan lengkap untuk memulai pendakian bersama. Dari sini udah sangat terasa banget perbedaan dari tempat yang tadinya terbuka, sekarang menjadi tempat yang tertutup rapat oleh pepohonan Gunung Masurai. Pendakian kala itu kami lakukan di bulan November. Bulan Oktober, November, dan Desember adalah waktu di mana curah hujan sedang tinggi-tingginya. Kami sadar bahwa saat itu memang cuaca sulit untuk diprediksi. Namun tekad yang sudah bulat dengan perlengkapan lengkap, kami tetap pada rencana untuk mendaki sebuah gunung yang bernama Gunung Masurai dengan ketinggian 2.980 mdpl. Semangat. Oke. Dari pendakian di beberapa gunung Sumatera, boleh dikatakan jalur dan vegetasi di Masurai agak berbeda dengan gunung lainnya. Jalanan situ tuh rasanya, aduh, ampun. Di sini, lumut yang menempel pada pohon yang berada di jalur pendakian itu masih sangat segar. Ini menunjukkan tanda bahwa memang masih jarang pendaki yang datang ke sini. Istirahat terus, jalan kali. Woi. Suhu di gunung ini terbilang cukup dingin. Jadi pada saat kami berhenti untuk beristirahat, kami setuju untuk memasak mie dan membuat minuman hangat setidaknya dapat mengurangi rasa dingin yang sembari tadi sama-sama kami rasakan. Hai guys, sekarang lagi ada di shelter 1. Untuk Gunung Masurai ini kami tidak mengejar puncaknya. Kami akan menuju sebuah danau yang disebut Danau Kumbang, di mana itu kita harus turun lagi setelah kita sampai di puncak Masurai.
Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat danau, agar di saat pagi kami bisa langsung menikmati keindahan air danau dan mandi-mandi di sana. Sebuah bayangan yang sempat membuatku menghilangkan rasa lelah sesaat. Oh ya, gunung ini sudah tidak aktif ya. Dia memiliki ketinggian 2890 mdpl. Gunung ini diperuntukkan sebagai kawasan hutan konservasi. Nah, itu adalah sedikit informasi dan sisanya bisa kalian cari di internet. Ini puncak top shelter 5. Bang, disimpan tuh rumah makan Padang nggak? Alfamart ada juga bang. Berarti kita pergi semua tuh. Ya. Yang sakit hati, yang disiksa kok kaki. Cuaks. Masuk Pak Eko. Jangan hanya bekerja lalu mati. Oke, mantap. Hai guys, kita sekarang lagi ada di mana? Katanya tadi asam lambung. Langsung ceria depan kamera. Ngeri nian. Lanjut pada pendakian. Semakin tinggi kami mendaki, jalanan semakin licin. Akar yang diselimuti lumut menjadikan pijakan kami jadi lebih licin. Bahkan satu dari kami pun di sini ada yang cedera, mengalami kendala di bagian kaki. Mau sampah sembarangan. Harusnya kok. Harusnya mau sampah pada tempatnya. Gimana? Jangan turun lagi. Iya. Ya kan? Sialah gunung. Kayak mau cucu anak cucu kita bisa bawa gunung. Kotor. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Perjalanan masih jauh dan kami tidak bisa berjalan cepat. Kami tetap berjalan beriringan agar tidak ada yang tertinggal jauh. Sebab jalur di sini memang cukup membingungkan jika baru pertama kali ke sini. Sudah bang, sudah jalan bang. Ikan, jangan salah hitam. Inilah fakta bahwa umur itu hanya angka. Di gunung ini dingin sekali. Entah hanya perasaanku atau dingin karena faktor cuaca dan jalan kami yang sering terhenti. Tapi Mas Surya kayak mana, Pak? Menurut Bapak? Kalau ini masih biasa lah. Treknya kan. Gunung sama mulai di gunung. Iya, tapi aku ngerasa dinginnya di sini dibandingkan Kerinci. Oh iya, kalau dinginnya yo nih kerap terus nih. Kalau kostum memang nggak ada lah. Nyoba kostum lain. Hari itu sudah semakin gelap. Kabut mulai turun, jarak pandang mulai terbatas. Ditambah suhu dingin yang menembus kulit, itu rasanya menjadi sebuah kesatuan yang cukup menyiksa bagiku pribadi. Sering mencari bahan candaan dan ngobrol, itu membuat suasana jadi lebih sedikit hangat. Tidak menolong banyak, tapi cukup membantu. Sebab jika hanya berjalan sambil merenung dan berpikir kapan ini akan sampai, justru ini membuat semakin tersiksa. Ini jalannya udah landai nah. Naik dikit. Alfamart sudah ada nampak belum? Pelang Alfamart sudah nampak dah. Jalannya udah. Tolong dulu gantian kamu yang kasih motivasi ke aku. Ngantuk. Berarti minim-minim yang lama ini jam 8 ada. Kalau kita ngaritnya maksudnya lambatnya gitu nah. Iya. Nah, Yoni yang jatuh. Melihat semakin tinggi aku mendaki, aku terus berpikir, kenapa ini semakin dingin? Bahkan jaket yang seharusnya aku pakai untuk nanti malam, itu aku keluarkan dari carrier. Aku hanya berpikir kalau saja masih berada di jalur pada malam hari, pasti dinginnya bisa berkali-kali lipat. Iya. Mana penjaga setan? Ah, itu juga aku belum tahu, Bang. Katanya. Hah? Belum katanya. Oh lagi ya? Kayak dinding lemari itu ya, Dempo tuh ya.
Apa yang kami khawatirkan terjadi. Kami bertemu malam dan itu masih di sebuah jalur yang disebut Tanjakan Setan. Sebuah jalur yang curam dan juga licin. Ini namanya Tanjakan Setan. Wah, Kita harus baca bismillah dulu nih. oh jelas. Ah. Waduh, medannya sangat mengerikan guys. Parah sih, parah. Oke, di balik medan yang susah pasti ada surga yang tersembunyi. Asik, di situ ada danau guys.